lawanlah rasa takut itu sebelum rasa takut itu menguasai diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Fahmi Alamsyah di sini di cerita kita podcastnya Smart Life Indonesia. Jadi cerita-cerita karyawan Smart Life nih. Kali ini kita kedatangan pemuda yang mantep deh. Ada Rija sama ada Bang Andi. Tepuk tangan dong. Nah, Oke, eh sebelum kita mulai tadi gue lihat berita itu ada gempa bumi di Sukabumi. Itu sekitar 5 skala. Tadi kerasa nggak sih? Kerasa nggak sih? Kurang sih, ya, kurang. Terlalu sibuk kayaknya. Iya, betul. Terlalu ya fokus banget gitu kan, sampai nggak tahu ada gempa. Iya. Eh kita mulai dari mana nih ya? Dari Rija kali. Boleh ya? Kenalkan diri siapa nih Rija itu? Ya apa sih nama lengkapnya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal ya, tapi di sini kebanyakan nama Rijal, jadi nama saya eh, diubah menjadi Rija gitu. Oh, L-nya dihilangin Iya, ya. betul. L-nya dihilangin. Jadi Nah, biar enggak apa? Biar enggak nggak ketukar gitu kan, ketukar. ketukar nama ya. Lahir tahun berapa aja? Tahun 2000, Tahun 2001. 2001. Ya, Oh, seumuran lah kita. ya semua. Ini ngomong-ngomong tentang umur, yang sebelah nggak diomongin, parah lu aja. Tahu tuh Bang Andi. Bang, boleh nih ada Bang Andi juga di sini, mantap. Bang Andi, Andi nama panjangnya Andi siapa Bang? Kalau saya dikasih orang tua nama saya namanya adalah Astra Swandi. Astra Suwandi. Suwandi. Dipanggilnya Andi. Ya, saya sehari-harinya adalah Andi. Saya di sini merantau lah. Merantau. Asli mana memang Bang? Saya Sumatera Barat, itu Kota Padang. Oh, udah ya? Iya udah. Udah. Oh, dia dipanggilnya udah nih. Udah ya. Udah. Karena bukan yang ledek tapi memang panggilan udah ya gitu tuh. Udah tuh dari sana bukan atau gimana? Iya. Kalau kita di kampung biasanya itu sehari-harinya kalau yang lebih besar dari kita itu udah atau umi. Oh, udah Itu atau bahasa khasnya. Tapi kebanyakan sekarang ya diratain, kalau udah yang besar itu ya paling abang. oh, apa. Nah, kalau Rija asal mana aja? Saya aslinya Garut. Dari Garut. Nah, Jawa Barat kan. Inian dong apa? Dodol. Ya, Kalau betul. Padang kan nasi Padang, Hmm. ya kan? Nah, kalau dodol domba Garut sama dodol. Ya, betul betul betul. Itu Mantap ciri nih. khasnya. Dari jauh-jauh ke sini gitu kan. Ya, dari pengalaman hidup mungkin kerja lah di sini. Ya, Nah, tapi yang pengen kita ceritakan nih sebelum masuk ke sini gitu. Dari Mas Andi dulu. Belum masuk ke sini tuh apa ini, Mas? Oke, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman hidup ke belakang. Itu saya dari kampung ke sini itu tahun 2016. 2016. Itu saya pertama kali ya cari kerja lah di sini. Itu saya kerja dulu ya serabutan juga sih. Nah, melamar satu PT lain. Ya, namanya kota besar ya pasti sistemnya sistem kontrak. Nah, jadi di situ kita pindah-pindah terus. Jadi dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu kalau nggak salah sudah 3 kali perusahaan lah yang saya rasakan. Nah, terakhir kemarin itu saya di Bekasi itu dapat kayak pembuatan kayak apa ya? Oh, Pabrik. pabrik. Nah, Oh, tapi kita di di bawah ada PT lain gitu di dalam pabrik itu mengerjakan konstruksi baja oh, sama aja. itu pemasangan listrik. iya, iya. Nah, pas di akhir kemarin siap lebaran itu kontrak habis, terus
Nah, saya putuskan untuk istirahat dulu sebentar. Alhamdulillah ternyata rezeki itu ada. Akhirnya sampai juga lah saya di CCM ini. Ya. Mantap. Dan di sini saya beda dari yang saya rasakan selama saya udah 3 kali pindah pekerjaan. Ya. Disinilah yang terasa di saya itu ada sesuatu gitu. Sesuatunya itu ya yang pertama nih dari segi kita berteman itu tidak ada batasnya, sama rata semuanya. Iya. Tapi dengan norma-norma lah ya. Iya. Nah, kalau di tempat yang saya itu ada bedanya, ini staff, ini karyawan, ini itu. Oh. Jadi ada perbedaan gitu mas. Iya, iya. Nah terus saya lihat juga dari tradisi kita sehari-hari itu saling bantu ngerjain itu nggak ada. Saya ini kayak Kerja di sendiri. kantor ya OB ya OB aja gitu, Ya. nyapu ya nyapu gitu. Nah kalau di sini kita saling lah, saling menutupin siapa yang bisa, ya kita bisa ya udah kita bantu. Nah disitulah yang gimana ya, yang saya rasakan itu sangat berharga itu. Iya. Karena memang di sini bentuk perusahaannya itu benar-benar kekeluargaan ya kan. Jadi nggak mandang siapapun gitu. Memang kita kan semuanya keluarga gitu. Kalau memang ada satu orang untuk ditugaskan bersih-bersih, ya memang tugas dia. Tapi kita pun nggak menutup kemungkinan untuk bersih-bersih juga. Karena kan lebih baik. Kok semuanya beres-beres kok gitu kan. Jadi lebih ringan juga pekerjaan. Nah, sebelum bekerja itu sekolah Mas Andi di sana? Kalau saya lulusan di Padang tahun 2000. Tahun 2000? Ya, tamatan 2000. Di Padang juga udah banyak juga saya kerjaan. Itu yang terakhir itu saya mencoba kerja sebagai tenaga honor. Guru? Ya, guru selama 5 tahun. Nah, akhir itu karena udah saya punya keluarga, karena gaji honor enggak kurang lah ya. Jadi mikir-mikir 2 kali saya. Terus sebelumnya ipar saya udah di sini kerja di proyek juga. Akhirnya dia menawarkan tuh, abang kalau mau berubah, terus sekarang udah punya keluarga, punya istri, terus punya anak nantinya. Nah, apakah cukup dengan gaji honor? Waktu itu penerimaan saya lebih kurang lah dari 1 juta honor. Akhirnya saya setelah berkeluarga saya rumbuk sama istri, musyawarah gimana bisa hijrah atau gimana gitu, coba asik. Ini ada tawaran nih, mau ada tawaran kita coba. Akhirnya istri paham, istri itu ya udah 2016 itu kita hijrah di sini. Nah disitulah awal saya mulai bekerja di sini, dibawa sama masukin ke proyek. Waktu itu di Serpong pertama kali. Di Serpong. Ya, membuat showroom mobil. Showroom mobil. Di situ satu kawasan itu dibuat 7 produk Mitsubishi. Jadi satu itu. Tapi namanya kontrak ya. Jadi nggak pasti lah. Ya, jadi ya udah selesai gitu Selesai, ya. Kontrak udah habis selesai gitu ya. Nah, kalau lu sebelum masuk ke sini, ya kalau saya sih sebelum ke sini saya kerja di proyek. Ya, yang dulu itu membangun apa ya? PT, membangun tenaga listrik di Jawa. Saya sebelum ke sini tuh sempat kerja proyek dulu. Nah, setelah kerja proyek kan capek ya, kalau proyek itu berat ya. Nah, saya pulang lah dari kampung. Terus dari kampung dapat lagi pekerjaan. Di luar sana gimana ya, pergaulannya kurang. Beda dengan di sini saya. Di sini banyak teman, kalau di luar tuh kalau udah di rumah aja. Tuh. Dan yang saya rasakan sangat beda jauh gitu kan. Sebelum masuk ke sini dan sesudah masuk ke sini. Tapi ya kayaknya nih semuanya itu sekarang tuh udah bahagia gitu kan. Alhamdulillah. Udah tersenyum lebar nih dari masa-masa yang sebelumnya. Tapi aku pengen tahu titik rendah sebelum masuk ke sini
pernah ngalamin nggak apa nih titik terendah dalam hidup sebelum masuk ke sini pas waktu dulu, Bang Andi? Oke. Saya dulu waktu titik terendah saya nggak lama sih, kan beberapa bulan. Itu awal saya ke sini, berarti kan kita nggak kenal siapa-siapa tuh. Iya. Nah, paling saudara. Jadi waktu itu saya numpang tuh sama saudara dulu 1 hari kalau nggak salah. Saya mikir kalau numpang terus sama keluarga nggak mungkin ya. Iya. Nah, nggak enak jadinya kan. Saya dulu udah punya anak satu di sini, cari kontrakan aja lah. Nah, waktu itu pas ada di sekitaran blok itu ada yang belum dihuni, tapi dia mau rumahnya itu ditempatin gitu. Nah, tapi berapa bayarnya terserah lah. Alhamdulillah saya tempatin. Nah, disitulah saya mulai dari awal di sini ngontrak, hidup berdua sama istri. Nah, sebelum saya dibawa sama ipar tadi ke proyek, kan ke ujuk-ujuk langsung ya. Iya. Nah, pasti dulu dilaporin dulu kita ini ya. Akhirnya nunggu selama 3 bulan lah. Waktu itu masih ada juga sih cadangan tabungan, nah, untuk 3 bulan ke depan. Nah, di bulan keempat saya dipanggil, bolehlah saya bekerja di situ. Alhamdulillah adalah sedikit penghasilan. Jadi Tapi Mas, ngalamin titik terendah ketika transisi mungkin ya, Transisi, yang ya. tadi ya, hidup di Padang gitu Ya. kan, mungkin udah Ya, di sana sini, gitu kan, masih belum ada istri gitu. Waduh, kayaknya ini pelajaran penting nih untuk kita gitu kan, yang tadinya belum punya pasangan hidup ya kan, Ya, belum punya pasangan hidup, terus nanti ada pasangan hidup kan beralih nih, transisi Hmm, pelajaran transisi. juga nih Iya, untuk betul. kita. Bang Andi ini dari pelajaran Bang Andi ketika transisi itu terjadi, ada titik terendahnya di sana gitu. Bingung untuk mau kemana, mau mulai lagi gitu kan, karena nggak cuman kita doang, ada pasangannya. Nah, kalau Rija sendiri nih, Rija, pernah nggak ngalamin titik Jadi terendah itu? bentar Mas, saya Apa? tambahin satu. Jadi bagi yang belum punya pasangan, Hmm? apa, ya mumpung lagi ada kesempatan, ya istilahnya bersiap-siap lah. Maksudnya yang Eh. belum punya rumah, punya Ah. rumah. Jadi nanti pas sudah punya istri nggak terlalu repot lah. Betul, betul Nah, banget. punya tabungan lah. Ini tabungan seenggaknya ada lah itu ya. Iya, jadi nggak terlalu pusing kita nanti pas transisi. Ya, terus sih Mas. Nah, Rija, Nah, kalau saya kan dari kecil nih, Hah? dari kecil saya tinggal sama nenek. Jujur, saya sama nenek tuh dari kecil banget, dari umur 2 tahun. Dari umur 2 tahun saya udah di nenek karena sangat banyak ya, banyak keluarganya, banyak saudaranya gitu kan. Jadi saya tinggal di rumah nenek. Gitu. Nah, setelah dari nenek, saya mulai cari kerja itu 2017 ya, saya udah kerja karena kenapa? Nggak enak juga sama keluarga anak nenek. Saya di sana mikir kalau saya harus punya rumah sendiri nih, gimana caranya? Adik banyak kan, saudara gitu kan, nggak mungkin kan tinggal sama orang tua terus, sama nenek terus. Suatu saat kita juga pasti akan dewasa gitu kan. Tentu saya merantau lah ke proyek ini, ke proyek itu, tapi belum cukup nih. Malahan kurang terus. Setelah saya 2021 akhir, saya sangat berjasa sama kakak dan ibu bisa gitu kan. Saya bisa masuk ke sini karena kedua orang itu. Ya, saya gak bakalan gitu apa namanya, melupakan jasanya. Saya juga pasti akan membalas di suatu saat, di suatu hari nanti gitu. Amin. Ya, cita-cita saya sih dari dulu mungkin pengen punya rumah. Mungkin tahun ini sih. Tahun ini kalau punya rumah
insya Allah lah pasti saya perjuangin itu. Kenapa untuk saudara-saudara saya juga. Nah, karena nggak muluk-muluk deh, orang tua biasanya ya, Iya. orang tua itu bahagia gitu Mm-mm. ketika anaknya bahagia juga. Betul, betul. Ya, otomatis itu sepertinya sederhananya seperti itu, kayak nggak perlu tentang kita ngasih apapun ke Iya. orang tua, tapi dengan kita sendiri bahagia dan bisa berdiri sendiri pun orang tua kayaknya bahagia juga pasti. Dan jangan lupa tapi tetap doa orang tua itu sangat penting. Iya. Nah, mungkin tadi masa-masa yang kelam ya kan, Iya. nggak enak banget nih kalau kita bicara tentang masa kelam. Pelajaran yang didapatkan ketika udah masuk ke sini gitu ya, terus dibandingkan dengan masa lalunya gitu, apa ini yang kayak gue kan masuk pertama ke sini tuh kayak nggak ada tujuan hidup, nggak ada, wah nggak tahu hidup tuh buat apa gitu kan. Dan alhamdulillah di sini diajarin ya udah kita untuk menjadi orang bermanfaat gitu kan, tapi caranya mungkin berbeda-beda. Di sini caranya untuk menjadi pengusaha. Nah kalau Mas sendiri nih, Mas Andi, seperti apa nih Mas? Kalau saya dulu waktu masa saya bekerja itu memang apa ya, yang ada di pikiran saya itu hanya sekedar mencari kebutuhan hidup, Mas. Jadi tujuan saya itu karena kita di rantau ya, Iya. jadi kan kita intinya butuh biaya lah ya gitu ya. Jadi pikiran itu ya tertuju di mana kita bisa dapat uang per bulannya gitu, gaji yang diharapkan. Nah setelah masuk di sini itu memang sangat berubah. Kenapa saya bilang berubah? Kalau untuk zaman sekarang cukup nggak 1.500.000? Enggak kan? Berarti dalam pikiran saya tidak akan mengejar yang tadi, yang gaji tadi. Berarti saya harus mencari Usaha lagi yang pengalaman atau ilmu-ilmu lagi yang harus lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena di tempat-tempat yang saya rasain itu memang kita hidupnya kayak hidup sendiri gitu, Mas. iya. Kerja ya kerja gitu kan. Nggak ada yang kayak ngasih motivator atau ngasih ilmu lah gitu kan. Beda sama sini. Di sini kita ada revolusi mental, kita diajarin, kita dikasih pemahaman atau apa, terus kita disuruh buka wawasan yang lebih banyak. Nah kalau di tempat yang saya lama ya beda, kita tugas kita selesaikan nih laporan uang proyek, ya udah kita kerjain ya. Terus udah ya kayak kata si Dija tadi, pulang kerja tidur, nah terus besok kerja lagi. Nah itulah saya ngerasain. Nah di sini sangat beda. Di sini kita dituntut untuk lebih apa, lebih ada wawasan, terus kita saling menghargai. Dan yang paling berkesan di saya di sini tahu titik. Memang benar kalau kita memposisikan sesuatu hal itu dengan titik nol itu lebih dahsyat, Mas. Kenapa? Kita ini kan nggak siapa-siapa ya. Kita nggak sekuat apa yang kita bayangkan. Wah, saya beli HP nih, saya beli HP. Wah, ini dari hasil keringat saya. Saya udah bangga. Tapi di balik itu ada bantuan, maksudnya pertolongan lah. Kalau nggak diizinkan juga sama Allah, kita kan terus kehilangan misalnya. Ya kalau kita memposisikan itu di titik nol, ya kita ikhlas lepasinnya gitu. Kita nggak bakal mungkin wah ini kan banyak juga orang kayak gitu ya. Itulah yang saya lakukan di sini, pelajari beberapa hal-hal baru yang pelajari dalam kehidupan kedepannya. Sangat beda Mas Benar. Nih, jadi bukan cuma tentang materi dan finansial aja. Benar. Berarti ada ilmu, benar-benar ilmu itu sangat penting gitu kan. Ketika kita apapun lah itu ya. Karena pada dasarnya mencari uang pun ilmu gitu kan. Ya, jadi bukan ya mungkin
apa ya, materi itu kan hasil ya kan, uang itu kan hasil, tapi bagaimana caranya kita mendapatkan itu gitu. Tentang nyari wawasan dulu, ilmunya dulu. Nah, Ja, gimana nih untuk Pola Rija nih, kejaran apa aja yang udah Rija udah berapa tahun nih? Bang Andi ini baru Jalan 8. 8 bulan. Nah, kalau Rija ini kan udah lumayan nih, Rija hampir 1 tahunan ya, Ja? Ya, saya Hampir 1 tahun lebih sih. 1 tahun lebih nih, Ya. udah sumringah banget, udah senyum sekarang mah gitu kan. Yang tadinya waduh, serasa orang paling inian, paling sakit di dunia mungkin ya. Jadi sekarang udah mantap dah. Nah, Rija ini gimana nih, Ja? Pengalaman apa yang udah didapetin nih di sini? Ya, mungkin banyak saya pengalaman apa ya, mendapatkan pengalaman di sini. Sebelum di sini saya tuh orangnya apa ya? Gak terbuka sama orang lain, takut sama orang lain, takut sama orang baru. Nah, setelah saya di sini diajarkan untuk mengenal orang baru, apa ya, terus eh, harus harus gimana ya, diajarkan harus ginilah, harus gitulah. Nah, saya juga berpikir kalau saya gini terus, saya gak akan maju-maju. Tuh. Eh, untuk revolusi mental ya, mungkin saya sangat memerlukan itu. Kenapa? Karena setelah apa ya, setelah merasakan capek, apa, kita tuh harus butuh dukungan. Ya, support system itu Ya, benar penting. dukungan dari orang-orang gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita sendiri gak bakalan bisa. Iya. Tuh. Untuk di sini saya belajar kekeluarganya sangat erat. Nah, di sini saling membantunya sangat itu ya apa? Membantu prosesnya sangat apa ya? Sangat sangat terasa gitu kan. Terasa dari sosialisasinya gitu. Secara kekeluarganya juga apa ya? Sangat erat juga. Saya sini terharu gitu kan. Saya bisa datang ke sini mungkin dari doa saya dulu. Ya gitu. Kenapa saya berdoanya dulu ingin berubah, ingin berubah hidup. Gitu. Kan Nah, kalau berubah nggak dapat kemajuan. iya. Tapi berubahnya bukan langsung Ah, bukan langsung iya, berubah tiba-tiba kayak Power Rangers enggak. iya. Kan kalau kayak Power Rangers kayaknya gampang banget Mm-mm. berubah gitu. Nah, si Rija ini sebenarnya perdana orangnya itu dia takut depan kamera, tapi gua apresiasi banget nih mau untuk diajak ngobrol-ngobrol di cerita kita ini. Tepuk tangan dong, mantap banget. Nggak ada perubahan nih Rija ini, keren-keren. Karena apa ya, ya itu kan suatu perubahan gitu kan, Ya. dalam diri yang tadinya takut kita untuk mencoba sesuatu gitu kan, terus sekarang berani untuk coba itu gitu kan. Nah, itu kan kedepannya bakal terus meningkat mudah-mudahan Iya, ya. iya. Nah, untuk harapan ke depan pasti sih setiap harapannya kan tuh selalu baik lah, semoga ingin lebih baik lagi, sukses. Gimana nih strategi dari Bang Andi sendiri, apa yang diperlukan, ilmu, wawasan, dan apa nih untuk mencapai harapan itu? Ya, kalau saya setelah saya mempelajari masukan-masukan atau pembahasan kita di revolusi mental itu, kita di sini tidak sebagai pekerja, Ya. tapi kita di sini akan dibentuk adalah jiwa-jiwa pengusaha. Nah, dari situ saya mulai tuh ada pemikiran, berarti kedepannya kita itu akan lebih cerah. Nah, untuk saat sekarang apa yang kita lakukan itu adalah belajar, fokus, tekun, dan apapun masukan-masukan dari orang-orang yang istilahnya yang senior lah dari kita gitu. Nah, sebaiknya kita jalanin, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa pendongkolan atau apa. Nah, insya Allah kedepannya itu kita akan lebih bisa mencapai mimpi kita tadi. Intinya kita memperbanyak ilmu kita, pembekalan kita untuk di masa-masa di mana nanti ilmu tadi akan dibutuhkan.
Tapi kalau sekarang kita cuek, tidak mendengarkan apa masukan kata orang, kita yang benar sendiri, nah itu nggak bakal. Itu aja sih. Jadi jangan ego sendiri Ego gitu. sendiri gitu. Karena kan banyak orang tuh sebenarnya itulah yang menjadikan banyak warna ya. Iya benar. Banyak masukan, banyak arahan. Iya. Ya tetap kita terima gitu. Jadi kita pun belajar gitu ketika ada masukan kita coba, oh menurut kita itu nggak benar dan menurut dia benar, itu pun jadi suatu pelajaran gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal baru intinya. Nah untuk Rija sendiri ya gimana aja? Ya mungkin untuk kedepannya ya, saya di sini dituntut untuk berani mengambil keputusan. Nah Sebelumnya saya di sini, waduh, saya harus podcast nih. Saya gimana cara ngomongnya ini? waduh Ya padahal itu enggak kan nyantai, kalau kita dipikirin itu berat. ya Nah, itu, aduh, gimana nih? Kan itu nanti ditampilkan di publik. Di situ saya langsung berpikir kalau saya gini terus, nggak melawan rasa takut, saya akan kalah dengan rasa takut itu. Saya memberanikan diri, terus menerobos lah, melawan rasa takut itu. Karena kalau dihilangin rasa takut gak bakalan bisa, kecuali dilawan. Untuk kedepannya sih, mungkin lebih dari ini ya, karena kita calon pengusaha kan. Si calon pengusaha kita harus lebih giat lagi dari segi dari segi pembelajarannya, dari segi eh, disiplinnya kita harus memperbaiki itu. ya jadi ya rasa takut itu memang harus dilawan karena Betul, kita sendiri betul. kayaknya yang bikin rasa takut. Ya, Ibaratnya gini aja mas, kita ada konsumen. Nah, konsumen itu kan kayak kita ini, kita kan saling tanya jawab nih. ya Nah, yang kurangnya kamera aja yang nggak ada. nah, Nah, berarti ibaratnya kita memposisikan kita lagi sedang betul. konsumen. Situ Nah aja sih. iya karena mereka ini itu marketingnya pesona favorit. Ya. Jadi teman-teman kalau yang mau beli rumah pun bisa ke Bang Oh, Andi Rija. ataupun Rija gitu kan. Nah, Bisa ya, nomornya di bisa. mana nih? Nomornya di bawah. Di bawah nanti sini lah. nih gitu kan. Biarin lah editor aja tuh yang bawa di nomor sini nih. Jadi bisa hubungin Bang Andi sama Rija ini kalau untuk mau punya rumah. Rumahnya rumah subsidi. Wah, mau tanya-tanya tentang KPR rumah deh. Pasti diladenin gitu. Ajak ngobrol gitu biar mereka juga bisa ikut ngobrol. Ini sih saya sebenarnya masih sangat suka lah tantangan itu kan. Ini saya pelajari, ini tantangan buat saya gitu kan, untuk kedepannya lebih baik lagi gitu kan dari podcast ini. Iyalah, karena apapun sesuatu hal yang terjadi pasti ada hikmahnya, Ya, ada pelajarannya. Tinggal kitanya aja mau ambil yang mana nih, apakah kita ambil jadi malas gitu kan, kena musibah kita ngeluh gitu kan. Padahal di setiap musibah itu ada hikmahnya. ya. Nah mungkin ini terakhir nih, motivasi apa nih untuk, biasanya kan kalau motivasi itu kita mau motivasi orang tapi berbeda berbeda biasanya kita tuh mau motivasi untuk diri kita sendiri. Nah untuk Bang Andi nih gimana motivasinya? Apa ya? Untuk motivasi untuk orang lain, saya belum bisa. Untuk diri saya aja masih kurang. Tapi saya coba-coba dah. Apabila kita ingin dihargai orang, hargailah orang lain. Kalau kita ingin sukses, maka kita harus memulai dari sekarang. Kapan lagi kita mau sukses? Kenapa? Karena pekerjaan yang ditunda-tunda itu tidak akan ada hasil. Jadi jangan menunda-nunda Ya, boleh kita merancang impian jauh ke depan ya. itu apa ya, merencanakan sesuatu hal gitu, tapi lakukan aksi dari sekarang ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu. Oke Rija nih mau aja Motivasi dari saya sih, lawanlah rasa takut itu sebelum rasa takut itu menguasai diri kalian. jadi
sejatinya rasa takut itu yang membatasi diri. Nah, ya. Makasih banyak ya untuk Sama-sama. Bang Andi sama Rija nih udah mampir ke sini ngeluangin waktunya. Mudah-mudahan yang nonton ini pun bisa ngelihat lagi, entah itu pelajarannya gitu, entah itu pengalamannya, tapi yang pasti yang baik-baiknya, Ya. bukannya niatnya nyuruh, enggak. Apalagi apa yang menggurui. Oh, enggak, kita di sini sama-sama belajar Iya. gitu. Belajar untuk lebih baik lagi. Ya kalau ada yang berbeda pendapat ya nggak apa-apa gitu kan, boleh tulis aja di kolom komentar seperti apa gitu kan. Nah, boleh masukan dan sarannya untuk apa nih untuk kita gitu, itu nggak masalah gitu. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Gua Fahmi Alamsyah dari Smart Life Indonesia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.